Malam itu, angin berhembus pelan di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas. Bulan menggantung pucat di langit, tertutup awan tipis yang bergerak lambat. Di ujung desa, ada sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan pintunya berderit setiap kali tertiup angin. Rumah itu selalu menjadi bahan cerita warga. Katanya dulu pernah ada keluarga yang tinggal di sana, tetapi meninggal secara misterius. Sejak saat itu, tak ada yang berani menempatinya. Namun, rasa penasaran seringkali lebih kuat daripada rasa takut. 4 remaja desa itu, Ardi, Bayu, Raka, dan Dimas, memutuskan untuk menguji nyali mereka. Mereka baru saja lulus sekolah menengah dan ingin melakukan sesuatu yang berbeda sebelum masing-masing melanjutkan hidup ke kota. Ardi adalah penggagas ide itu. Kita main jelangkung di rumah tua malam ini. Katanya sore itu setengah menantang. Bayu langsung pucat, tapi gengsi membuatnya tak bisa menolak. Raka tertawa menyepelekan, sementara Dimas hanya diam, walau hatinya terasa tidak enak. Malam pun tiba. Mereka datang membawa boneka jelangkung sederhana dari batok kelapa dan kayu kecil, lengkap dengan kertas dan pensil. Mereka juga membawa lilin sebagai penerang. Rumah tua itu terasa lebih dingin dari udara luar. Bau lembab bercampur kayu lapuk menyambut mereka. Mereka duduk melingkar di ruang tengah yang kosong. Lantai kayunya berdebu, dan setiap langkah mengeluarkan bunyi berderit. Ardi menyalakan lilin. Api kecil itu bergoyang tertiup angin yang entah dari mana asalnya. Raka memegang boneka jelangkung. Lalu mereka mulai membaca mantra yang mereka hafal dari internet. Jelangkung-jelangkung di sini, ada pesta kecil datang, tak dijemput, pulang tak diantar. Mereka mengulanginya beberapa kali. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Hanya suara jangkrik dari luar, dan detak jantung mereka yang terasa semakin keras. Lalu tiba-tiba, pintu belakang rumah itu tertutup dengan keras. Brok, Bayu langsung menjerit pelan. Dimas menoleh cepat ke arah pintu. Angin, kata Raka mencoba tenang. Namun, angin di luar justru terdengar semakin sunyi. Beberapa detik kemudian, pensil yang dipegang boneka jelangkung itu bergerak pelan. Mereka saling berpandangan. Siapa yang gerakin? Tanya Bayu dengan suara gemetar. Bukan gue, jawab Raka cepat. Pensil itu mulai menulis di atas kertas. 1 huruf, 2 huruf. Nama, Ardi. Ardi membeku. Itu cuma kebetulan, katanya. Tapi suaranya tak lagi setegas tadi. Lilin di tengah mereka tiba-tiba padam. Gelap. Total. Bayu terisak. Raka meraba-raba mencari korek api. Dalam gelap itu, mereka mulai mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Padahal, rumah itu tidak bertingkat. Langkah itu berat. Pelan. Seperti seseorang menyeret kaki. Dimas mulai membaca doa dalam hati. Ardi mencoba berdiri.